Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Pemirsa, seorang ayah sejatinya adalah seseorang yang memiliki panutan yang tinggi untuk keluarga dan juga rasa untuk melindungi keluarga dengan besar, terutama kepada istri dan anaknya. Lalu bagaimana jika sikap itu tidak didapati dari seorang ayah? Dan itu yang menimpa dari narasumber kita bernama Ibu Hani. Dan alhamdulillah saat ini Ibu Hani sudah ada bersama kami di studio. Assalamualaikum Ibu Hani. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ibu Hani ada juga Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah hadir di Tawakal. Dan langsung saja nih Pak Ustadz dan juga pemirsa di rumah, Ibu Hani ini punya masalah dengan ayahnya nih. Lebih fokus kepada ayahnya Pak Ustadz karena Ibu Hani merasa ayahnya sangat keras terhadap dirinya. Boleh Ibu Hani bercerita ke kita apa yang perilaku apa yang dilakukan ayahnya kepada Ibu Hani? Bapak saya ini orang yang sangat keras, orang yang sangat dominan di rumah. Kalau kata dia A, kita harus turut semuanya. Kalau kita nggak nurutin apa kata dia langsung main tangan. Dia orangnya yang sangat ringan tangan sama kami semua. Oke, maksudnya nih ada kaitannya dengan akidahkah atau cuma sebenarnya masalahnya cuma masalah sepele tapi dia langsung mukul, begitu? Mungkin masalah sepele juga. Dari masalah sepele ya, apalagi masalah besar gitu. Boleh kasih tahu ke kita contohnya seperti apa yang pernah dia lakukan? Kita suruh kerja apa gitu, seumpamanya saya kerja, kata bapak, kamu kerjain itu, seumpamanya saya nggak nurut gitu, seumpamanya dalam hal kecil gitu, ambil air ke sana gitu ya, saya nggak nurut, langsung dia main tangan. Oke, itu ke kamu aja atau ke saudara-saudara yang lain, termasuk juga Ibu Hani, begitu juga? Bukan cuma saya, tapi ke semuanya, terutama ibu saya. Dari saya kecil mungkin ya, yang dinamakan kebahagiaan itu mungkin jauh. Saya selalu menyaksikan ibu saya disiksa, ditampar, ditendang sama bapak saya. Astagfirullahaladzim. Sampai pada waktunya, pada waktu ngandung adik saya nih yang terakhir, sampai ibu saya punya penyakit jantung gara-gara bapak saya. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, ini ya kan sejatinya idealnya adalah seorang ayah melindungi anak dan istrinya dan juga menafkahi anak dan istrinya, tapi justru kekerasan yang terus diterima oleh anak sama istrinya tanpa alasan yang jelas nih Pak Ustadz. Ya, pertama, seorang ayah itu tidak hanya wajib memberikan nafkah batin, nafkah lahir, tapi batin juga. Artinya apa? Harus memberikan keamanan, kenyamanan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam ini adalah pemimpin. Namanya pemimpin itu memberi kenyamanan, keamanan, ketenangan, kenyang. Ini harus semuanya. Bukan karena seorang pemimpin semena-mena. Kalau tadi Ibu Hani bercerita, ayahnya itu orang yang ringan tangan. Kalau nyuruh apapun nggak diturutin, langsung pakai tangan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada dua sisi. Pertama, seorang suami sekaligus seorang ayah memang harus ditaatin. Kalau dia menyuruhnya untuk kebaikan. Tadi ceritakan, misalnya suruh ngambil air. Memang kalau ada perintah langsung dikerjakan, ini betul. Memang seyogyanya kalau perintahnya itu tidak melanggar syariat Allah, seorang anak ataupun suami tinggalkan semuanya untuk memenuhi ini. Ini satu sisi. Tetapi di sisi yang kedua adalah seorang pemimpin, suami, itu juga nggak boleh semena-mena.
Dia merasa seluruh perintahnya harus segera diikutin, kemudian orang ini nggak dikasih kesempatan. Ini nggak benar. Rasulullah SAW mengingatkan begini, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam mengurus perempuan. Ini anak, istri, kita harus takut kepada Allah. Jangan mentang-mentang saya ini kuasa, saya ini suami. Terus enak dia sendiri mukul. Ini namanya nggak fattakullah, nggak bertakwa kepada Allah. Dia hanya menggunakan kekuasaannya, ini yang salah. Jadi sisinya dia didengerin betul, tapi harus melihat. Misalnya contoh, dia merintah, anaknya lagi masih jalan, sudah dibentak-bentak, ini aja salah. Ini yang perlu diperhatikan para pemirsa, pelajaran bagi kita. Nggak boleh kasar, kalau merintah lihat situasi lah. Ini ada seorang bapak begitu, ini saya kira ini bukanlah bapak yang baik. Perlu pembelajaran, diingatkan kembali. Apalagi ini tidak hanya anaknya, tapi tadi dibilang ibunya juga mengalami kekerasan. Masya Allah, kok masih ada? Ini dunia ini sudah terbuka, ngaji dimanapun ada, internet dimana bisa buka. Bahkan nanti kalau ini misalnya terjadi, dilaporkan. Tidak hanya anak atau tetangganya pun bisa melaporkan. Ini namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bu Hani, Ibu pernah bertanya nggak sama Bapak kenapa dia sering melakukan kekerasan sama istri dan anak-anaknya? Pernah saya bertanya dengan cara baik-baik, tapi yang ada Bapak malah marah-marah. Dan saya pernah suatu saat saya berjalan sama suami saya naik motor. Saya pernah melihat bapak saya dengan seorang wanita lagi pangku-pangkuan. Mas, itu kayaknya bapak, Mas. Mana bapak? Itu, Mas. Iya. Bener, Mas, itu bapak. Ayo, Mas. Mana? Bapak! Bapak ngapain Pak bangku-bangkuan seperti itu? Enggak sayang, anakku. Papa nggak macam-macam. Papa hanya ngobrol biasa dengan teman Papa. Malu Pak sama tetangga malu. Iya, Papa ngerti. Udah, jangan macam-macam. Papa nggak macam-macam di sini. Papa hanya ngobrol dengan teman-teman Papa yang lama, nggak macam-macam. Apa sih kamu ini? Masa Kamu juga ikut suami. Kamu dasar perempuan gak tau diri. Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Sembarang ngomong lah. Udah. Apaan kamu juga ini? Ini satu juga ikut-ikutan. Tahu itu urusan gua. Setelah melihat, Ibu Hani mencoba menegurnya kah di rumah atau? Enggak, saya langsung turun di situ juga. Saya langsung turun, saya samperin. Saya nanya sama bapak. Bapak di sini lagi ngapain? Sama siapa? Apa yang dilakukan bapak itu? Tapi yang ada bapak malah marah-marah. Dan dia cuma jawab kalau dia cuma bercanda. Dan itu temennya gitu, temen bapak. Tapi Mas, apa bercanda kayak gitu sampai pangku-pangkuan segala? Iya. Bukan muhrimnya ya. Ini Mas Farid, Ibu Hani yang saya mengerti betul. Seorang anak yang pengen bakti sama orang tuanya, pengen melihat orang tuanya itu sempurna lah. Ternyata yang dilihat lain. Ini yang pertama, saran saya jangan diteruskan diceritakan kepada siapapun. Toh keburukan orang tua itu harus kita tutupin lah. Tapi kalau minta saran nasihat memang boleh. Kemudian saran yang kedua, wahai lelaki, wahai suami ataupun ayah, janganlah mendolimi keluarga. Janganlah menyakitin mereka dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Anaknya seorang yang taat beragama, pakai kerudung, mungkin sholat juga rajin, tetapi diberikan
pemandangan yang di luar pemikiran anaknya, kemaksiatan. Ini luar biasa, apalagi mohon maaf dilakukan di terang-terangan. Iya. Ini buktinya anaknya lewat di jalan, berarti ini di pinggir jalan. Naudzubillah, kemaksiatan yang terang-terangan itu akan mengundang murkanya Allah. Seorang laki-laki nggak boleh melakukan itu. Karena Rasulullah mengatakan begini, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, ayahmu, keluargamu yang berbuat zalim atau yang menzalimi. Begitu. Lah, sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Kalau orang yang dizalimi bisa kita tolong nih. Sekarang beliau dizalimin, disakitin, kita tolong. Nah, kalau orang berbuat zalim gimana caranya? Kita stop, yamnauhu, kita cegah dia dari maksiat." Gitu. Nah, ini betul. Beliau datang menyetop apa yang dilakukan Bapak. Ini kan langkah yang bagus. Bukan belah diam nanti di rumah, bukan. Ini sekaligus ada kelihatan kemungkaran, langsung dilakukan. Langkahnya bagus, bertanya apa yang lakukan Bapak, bukan langsung mencaci maki. Bu Hani, setelah melihat kejadian itu, Bu Hani meneruskan pulang, apakah mendapatkan fakta-fakta baru kalau bapaknya Ibu Hani, mohon maaf, menjalin hubungan dengan wanita lain? Pernah deket ibu saya juga pernah dia bicara di telepon. Mesra-mesraan di telepon itu juga deket ibu saya. Terus ibu saya manggil, tuh lihat katanya. Sekarang kelihatan buktinya, bukan hanya di depan mata kamu saja. Deket ibu kamu juga lihat, no. Sekarang berani dia telepon-teleponan gitu, sayang-sayangan di telepon. Iya. Sempat nanya Ibu siapa di lawan bicara dari telepon itu? Pernah nanya jawabnya ke Bapak secara langsung. Marah lagi jawabnya? Dia jawab kalau itu teman Bapak. Yang di tempat kerja Bapak, yang suka masakin Bapak, katanya ngomong. Oke, mungkin karena itu kan buktinya belum terlalu kuat ya Pak Ustadz ya. Cuma yang jadi pertanyaan lagi adalah setelah berkali-kali menemukan dugaan seperti itu, Bapak masih tetap marah-marah sampai sekarang? Masih, sampai sekarang kan Bapak udah nggak kerja lagi. Udah nggak kerja lagi? Bapak kena katarak. Terus kemudian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, kebutuhan hari-hari dari mana? Sekarang saya tulang punggung keluarga. Ibu Hani tulang punggung keluarga. Ya Allah. Tapi semuanya itu tidak membuat Bapak sadar. Nggak berubah dia, kena penyakit katarak nggak berubah. Masih tetap temperamen, tetap marah terus. Yang ada semakin menjadi. Sama ibu saya pun masih, kalau sedang bicara adep-adepan gitu ya. Kalau seumpamanya nggak terima gitu ya, langsung ibu saya ditampar. Ini benar-benar udah watak ya, Pak Ustadz Ya. berarti ya. Mas Farid, Ibu Hani, pada perintahnya Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah Allah kepada suami. Pergaulilah istri kalian itu bil ma'ruf. Pergaulan itu kalau ditafsirkan di hadis itu, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Laki-laki itu harus, ini tadi sekarang sudah sakit, nggak berarti mohon maaf nih, nggak bisa ngasih nafkah. Pada perintahnya berilah nafkah dengan cara yang baik, berikanlah pakaian dengan cara yang baik, omongannya dengan cara yang baik. Ini terang-terangan menyakitin seorang suami, seorang istri dan anak dengan ditelepon. Ini namanya tidak menjalankan perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Omongkanlah dengan cara yang baik, bukan mohon maaf nantangin. Ini ditelepon, apalagi sekarang sudah sakit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, azab yang paling cepat itu adalah kepada orang yang zalim. Allah akan mengirimkan azab dengan secepatnya, mungkin tidak menunggu di akhirat, tetapi langsung di dunia. Itu adalah orang yang zalim. Seorang suami, seorang ayah
yang dia menyakitin istrinya, menyakitin keluarganya, menyakitin anak-anaknya, padahal anak dan istrinya sudah bersabar. Ini sebuah kezaliman yang nyata. Ini sebuah zalim. La tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kau menyempitkan keluargamu, mereka istrimu, mereka dibikin sesak. Anak-anaknya bikin sesak. Sesak nafas, sesak hati, sesak pikiran. Ini dilarang. Ini sebuah kezaliman. Wallahu alam, saya tidak mengatakan. Mungkin sebab ini adalah peringatan dari Allah. Wallahualam Pak Ustadz, dengan diberikan musibah seperti itu ya Pak Ustadz ya. Tapi ayah bapaknya masih tetap belum berubah sikapnya Betul. kepada istri dan juga Ibu Hani dan adik-adiknya yang lainnya. Nah ini sepertinya kan memang untuk merubah watak tuh agak susah lama Pak Ustadz. Kira-kira apa yang Ibu Hani harus lakukan nih untuk bisa mengingatkan terus pelan-pelan bapaknya agar coba mengendalikan emosinya nih Pak Ustadz? Ya. Pertama gini, anak orang tua. Pemirsa, pelajaran yang paling bagus adalah pelajaran yang kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mbak Hani mungkin sudah tahu juga siapa orang tuanya Nabi Ibrahim. Beliau adalah orang yang tukang membuat patung. Ini sebuah kezaliman. Dia nantangin Allah, membuat patung yang disembah oleh manusia. Ini kezaliman. Lalu apa yang diperbuat oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau sampai dinyatakan di Quran, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang awah, yang peduli, penyayang. Kepada orang tuanya yang berdolim saja masih disayangi. Nah, nasihat kita adalah Bu Hani, tidak usah dibenci orang tua itu. Apapun, sekasar apapun orang tuanya, sedolim apapun, itu masih orang tua. Nggak mungkin akan pisah. Gitu. Jadi nggak ada namanya bekas ayah, nggak ada. Bekas anak, nggak ada. Sampai nyambung. Hanya saja bedanya kalau naudzubillah orang tuanya itu misalnya berbeda agama dengan anak, ini aja pisah nasabnya nggak berpisah, dia nggak terima warisan, gitu saja. Tapi apakah kita memang itu bekas ayah saya? Tidak bisa. Maka yang dilakukan adalah jangan membenci. Orang tuanya kasar, suka mukul ibunya, anaknya dipukul, sudahlah, bersabar, itu yang paling afdol. Karena janji Allah itu, Ibu Hani, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Kalau kita ini ngaji nahwu, ma'iyah itu namanya menyertai. Allah senantiasa menyertai, melindungi, dekat dengan orang-orang yang sabar. Berat. Kira-kira saya kira lebih berat Nabi Ibrahim daripada kita. Itu ya Bu ya. Bu Hani, ada hal lain yang Ibu Hani ingin ceritakan ke kita gitu? Ada satu yang bikin benar-benar saya sakit. Bapak ngemis di jalanan.